Seperti ini teman-teman ya, kita masukkan dalam kantong plastik. Usahakan posisi santan kelapanya ini pada posisi yang berdiri atau digantung pada tiang atau pada apa, yang pasti harus berdiri. Posisinya seperti ini, berdiri. Ini air, ini santan. Nah, di santan ini nanti proses akan menjadi minyak. Di sini air, ini air, dan ini minyak VCO-nya. Ini minyak ini. Terus ini ampasnya. Nah, ini nanti kita saring. Gimana kita ngambil minyaknya aja, airnya dibuang, dan ampasnya bisa kita olah untuk dimasak menjadi minyak goreng. Udah dapat satu botol ini. Wah, jernih kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya juga sedikit membagikan bagaimana caranya untuk membuat minyak VCO. Nah, ini juga sudah ada itu kelapa parutnya. Ini kelapa parut yang masih original teman-teman ya. Nah, jadi kita udah siapkan kelapa parutnya di sini yang masih santan. Ini santannya masih banyak ya. Nah, jadi kita nanti merasnya itu menggunakan air hangat. Nah, ini air hangatnya. Nah, cukup panas masih ya. Nah, di situ teman-teman. Oke ya, kita lanjut untuk proses pembuatan minyak VCO. Nah, ini air hangatnya kita masukkan di sini. Sedikit aja dulu. Nah, kita lemas. Oh, panas ya. Nah, kenapa kita menggunakan air hangat? Nah, biar supaya minyaknya itu sedikit awet. Nah, selanjutnya kita peras, masukkan dalam satu tempat. Teman-teman, ini santan yang udah kita peras, nanti kita saring seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapat satu ember ya, satu ember santan murni yang diperas menggunakan air matang atau air hangat. Nah, selanjutnya kita pakai metode masukkan dalam kantong plastik ya, plastik es itu biasanya. Nanti kita biarkan sampai besok pagi sehingga nanti akan terpisah antara air dan minyaknya. Nah, ini teman-teman, kita coba masukkan hasil perasan santan kelapanya dengan air hangat tadi atau air matang tadi ke dalam kantong plastik seperti ini. Seperti ini teman-teman ya, kita masukkan dalam kantong plastik. Kira-kira aja sebanyak seperti apa. Semakin banyak santannya, maka kemungkinan minyak kelapanya semakin banyak. Nah, ini kita menggunakan kantong plastik yang ukuran 1 kilo. Oke, kita ikat teman-teman. Teman-teman, setelah kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini, usahakan posisi santan kelapanya ini pada posisi yang berdiri atau digantung pada tiang atau pada apa, yang pasti harus berdiri. Posisinya seperti ini, berdiri. Tidak boleh tumbang seperti ini, harus berdiri. Nah, itu gunanya untuk apa? Karena biar nanti agar terpisah airnya di sebelah bawah kantong plastik,
dan minyak VCO-nya berada di sebelah atas. Nah, seperti itu teman-teman. Kita gantung seperti ini teman-teman. Sebenarnya sudah kelihatan ya perpisahan antara air dan santan. Ini air dan santan. Ini air, santan. Nah, santan ini nanti proses akan menjadi minyak. Nah, kalau tidak ada plastik, ini kan untuk membuat skala kecil. Kalau untuk membuat skala besar, silakan teman-teman pakai wadah seperti toples yang besar ataupun baskom yang besar, itu nggak masalah. Tapi itu untuk membuat dalam skala besar. Ini saya hanya sampel untuk membuat minyak VCO skala kecil, jadi menggunakan kantong plastik. Nah, oke ya teman-teman. Ini hasil minyak VCO ya yang kita buat kemarin. Nah, tapi ini belum proses akhir. Ini minyaknya masih dalam kantong plastik. Nah, kemarin yang kita buat menggunakan kantong plastik dari santan kelapa itu. Nah, sekarang minyaknya sudah terpisah teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini air, ini air, dan ini minyak VCO-nya. Ini minyak nih. Terus ini ampasnya. Nah, ini nanti kita saring, gimana kita ngambil minyaknya aja, airnya dibuang dan ampasnya bisa kita olah untuk dimasak menjadi minyak goreng. Nah, seperti itu teman-teman. Udah kelihatan ya, ini minyak, ini minyak. Nah, seperti itu. Ini hanya sampel aja ya teman-teman. Kalau memang membuat skala besar itu pakai tempat, pakai wadah yang cukup besar, otomatis minyak VCO-nya juga banyak. Ini hanya sampel aja, kita menggunakan kantong plastik es ya, plastik es yang ukuran sekilo atau setengah kilo atau yang 2 kilo. Nah, ini kemarin ini kapasitas kelapa parutnya sekitar 5-6 buah. Nah, oke teman-teman, kita sebentar lagi akan mau coba mensaring minyak VCO yang kita buat. Nah, memang pertama-tama yang perlu kita siapkan itu pertama adalah wadah seperti ini, yaitu untuk minyak VCO-nya, dan juga sediakan wadah lagi satu untuk air hasil perendaman air yang di bawah minyak itu dibuang ya kan, itu juga. Terus yang kedua adalah botol. Ini botol, ini saya menggunakan botol plastik yang transparan biar nanti kelihatan kejernihan minyak VCO yang sampel yang saya buat. Nah, ini. Terus yang kedua corong ini ya saya gunakan apa yang ada di rumah aja, dan dibersihkan ya kan, corong. Terus yang ketiga itu kapas. Ini kapas gunanya untuk menyaring sisa-sisa ampas dari pembuatan minyak VCO itu. Terus yang berikutnya adalah tisu. Nah, oke, tisu. Dan yang terakhir jangan lupa adalah sedotan aqua ya, untuk memisahkan antara air, minyak dan ampas dari pembuatan minyak VCO tersebut. Oke. Nah, oke lanjut. Ini corong, penggunaannya nanti kita ambil tisu ataupun kapas terlebih dahulu. Kita masukkan di sini seperti ini. Biar nanti kotorannya benar-benar tersaring ya. Ataupun tisu dulu nggak apa-apa juga ya. Nah, tisu dulu lah ya, tisu dulu. Ini kita hanya ada punya corong yang bentuknya nggak bulat ya teman-teman, jadi kita gunakan apa adanya aja. Seperti ini, kita masukkan kapas. Usahakan tisunya tisu bagus ya, yang putih bersih, kapasnya juga kapas yang benar-benar bersih ya. Dan untuk selanjutnya kita coba satu plastik aja dulu ya teman-teman. Kita coba plastik yang ini. Nah, ini cukup banyak ya minyaknya ya. Kita lihat tuh nampak ya, kelihatan minyaknya ya. Nah, untuk langkah pertama, posisi
pipet ataupun sedotan ini kita tusuk di bagian minyak VCO nya. Nah, seperti ini. Nanti biar airnya terakhir kita buang, ya kan? Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil posisinya, usahakan agak di bawah ya. Nah, ini cukup banyak ini. Oke, nah itu teman-teman ya. Bisa kita lihat ya. Tuh, minyaknya cukup banyak ya. Rasanya enak teman-teman. Nah, minyaknya cukup banyak karena memang kita ambil minyaknya dulu. Oke, ini bisa kita lihat tuh, lihat minyaknya mengalir dengan derasnya ya. Kalau sudah mulai ampasnya mendekati, kita pindah-pindahkan sedotannya. Bisa kita goyang-goyang dikit. Memang ampasnya sedikit pasti mengikut ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya, sampai benar-benar kering. Sebenarnya kalau banyak tempat, banyak wadah juga bisa. Nanti kita tusuk di sebagian sini, kira-kira yang menampung minyaknya bagian mana yang banyak ya. Tapi harus banyak wadah, harus banyak tempat. Kali ini sih, nah ini udah hampir satu mangkok ya, satu kobokan ya minyak VCO nya. Nah teman-teman, ini hasil akhirnya dari sekitar total buah kelapa, 6 buah kelapa parut yang sudah kita buat minyak VCO nya. Nah ini hasilnya sekitar satu kobokan, cukup banyak ya teman-teman ya, alhamdulillah. Nah ini nanti kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu disaring menggunakan tisu dan kapas ya. Oke, lanjut ke proses finishing, proses akhir. Oke. Nah untuk proses akhir, minyak VCO yang masih belum jernih ini kita saring ya teman-teman ya. Nah kita saring menggunakan tisu dan kapas seperti ini, dikit-dikit aja ya, karena cukup banyak ya. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat kan? Kita tuang pelan-pelan. Kira-kira penuh, kita biarkan dulu. Tuh kelihatan ya, dia netes dari atas saringan, jernih sekali kan, seperti embun ya. Nah inilah minyak VCO nya. Kita saring seperti ini ya teman-teman. Oke, mulai kering. Oke teman-teman, kita lanjut untuk botol yang kedua. Jadi botol yang ini nggak cukup muat. Udah dapat satu botol yang jernih kan. Jadi nggak muat karena banyak minyaknya. Kita ambil botol lagi satu. Nah ini bukan botol baru ya teman-teman ya. Ini botol sisa obat, kita bersihkan. Sampai selesai. Ini masih banyak, mungkin cukup ya satu botolnya penuh.